Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi tentang buku Ekspres TKA untuk jenjang SMA dari buku Erlangga. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang topik aljabar dengan materi barisan dan deret. Kita langsung ke soalnya saja. Diketahui suku ketiga suatu barisan aritmatika adalah 13 dan jumlah suku ke-7 hingga suku ke-10-nya adalah 162. Jika suku pertama adalah A dan B dan beda barisan tersebut adalah B, maka nilai A dikurangi B-nya berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa gunakan rumus barisan ke N dari U ke N dari barisan aritmatika, yaitu N sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B ya. Nah, kita juga udah punya informasi yang pertama bahwa suku ketiganya sama dengan A ditambah U3-nya 13. Nah, untuk dapetin U ketiga itu kan sama aja, kita substitusikan nilai N-nya sama dengan 3. 3 dikurangi 1 teman-teman, yaitu hasilnya 2. Maka U3-nya sama dengan A plus 2B. Maka U3-nya sama dengan 13 sama dengan A ditambah 2B. Ini jadi persamaan yang satu, persamaan pertamanya. Kemudian jumlah suku ke-7 hingga suku ke-10-nya adalah 162. Maka kita bisa tulis U7 ditambah U8 ditambah U9 ditambah U10 itu sama dengan 162. Kita tahu bahwa U7 itu kita bisa ubah menjadi A ditambah 7 kurangi 1, 6 ya. Maka 6B. U8-nya jadi A ditambah 7B. U9-nya jadi A ditambah 8B. U10-nya jadi A ditambah 9B sama dengan 162. Setelah itu kita bisa hitung A-nya, hanya ada 4, maka jadi 4A. Kemudian 6B tambah 7B, yaitu hasilnya adalah 13B, 13B tambah 8B, 21B, 21B ditambah 9 sama dengan 30B. Sama dengan 162. Sederhanakan kita bagi 2, jadi 2A ditambah 15B sama dengan 81. Ini persamaan yang kedua. Antara persamaan yang pertama dan kedua kita bisa lakukan eliminasi. Eliminasi 1 dan 2, maka kita bisa dapat A ditambah 2B sama dengan 13, 2A ditambah 15B sama dengan 81. Kita samakan dulu, atasnya kita kali 2 aja ya, kali 2, ini bawahnya kali 1, maka jadinya di sini aja ya, itu jadi 2A ditambah 4B sama dengan 26. Yang sini berarti 2A ditambah 15B sama dengan 81. Kita kurangi dari bawah ke atas saja ya biar gampang. 15B dikurangi 4B jadi 11B sama dengan, betul ya, 81 dikurangi 26 berarti ini 5, ini berarti 7, berarti 5 ya. Berarti B nya sama dengan 55 dibagi 11, kan nilainya kan sama dengan 5 gitu teman-teman ya. Kalau sudah, apa yang bisa dilakukan? Kalau sudah, bisa kita hitung mengenai nilai dari A nya dengan mensubstitusikan si B nya ke sama dengan 5 ya, ke persamaan 1 yang gampang ya. A ditambah 2B sama dengan 13 maksud saya. Maka A ditambah 2 kali 5 sama dengan 13. K nya sama dengan 13 dikurangi 2 kali 5 10 ya, maka A nya sama dengan 3. Maka jawabannya adalah A dikurangi B nya teman-teman. A dikurangi B berarti 3, A nya 3, B nya 5. 3 kurangi 5 sama dengan negatif 2. Jawabannya yang A ya, gitu. Cukup mudah ya untuk nomor 1. Kita lanjut di nomor yang kedua. Diketahui jumlah N suku pertama suatu deret aritmetika dinyatakan dengan Sn sama dengan 7/2N pangkat 2 ditambah 3/2N. Perhatikan pernyataan berikut. Untuk menyelesaikan soal semacam ini, kita bisa cari dulu saja teman-teman untuk nilai S1-nya. Nilai S1-nya itu kebetulan akan sama dengan U1 kan ya. Deret
pertama itu kan pasti sama aja dengan suku pertama, yang mana kita bisa substitusikan nilai dari S nya, N nya itu kita ganti dengan 1, berarti 7/2 dikali 1 pangkat 2 ditambah 3/2 dikali 1, maka nilainya sama dengan 7/2 ditambah 3/2, hasil adalah 10/2 ya. 10/2 itu sama dengan 5, berarti U1 nya atau A nya itu sama dengan 5. Nah kemudian kita bisa cari S2 nya dengan cara yang sama, kita substitusikan nilai si N nya itu sama dengan 2, maka 7/2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 3/2 dikali dengan 2, hasilnya adalah 4/2 itu 2 kali 7 14 ya. Kemudian ini tambah 3, hasilnya adalah 17. Nah kemudian kita bisa cari U2. Untuk mencari U2 itu kita bisa gunakan sifat yang ini loh teman-teman. UN itu bisa dapatkan SN dikurangi SN minus 1. Kalau kita nyari U2 maka S2 dikurangi S1 nya kan. Maka kita bisa dapatkan U2 itu sama dengan S2 dikurangi S1. S2 nya 17, S1 nya 5. 17 kurangi 5 berapa? Ya 12. Otomatis U2 nya 12, U1 nya 5. Jadi dari sini kita bisa dapat nilai bedanya yaitu 7. Yaitu B2 itu berarti kita B nya itu bisa didapatkan dari U2 dikurangi U1 ya. Maka hasilnya adalah 12 dikurangi 5, which is nilai sama dengan 7. Oke. Dari situ kita bisa langsung cek untuk pernyataannya. Oke, yang pertama berarti udah langsung betul ya. Ini betul. Hasil nilai bedanya itu sama dengan 7. Kemudian hasil kali suku ke-1 dan suku ke-4 adalah 120. Ini yang pertama ya. Untuk yang kedua kita cek kita berarti langsung cari U4 nya aja. U4 itu berarti A ditambah 3B kan. A nya kita punya 5, B nya itu tadi 7 ya. 3 kali 7 21, 7 kali 3 21 tambah 5 sama dengan 26. Maka kita bisa kalikan antara U1 dikali dengan U4. U1 nya itu 5 dikali dengan 26 sama dengan 130. Ini nilainya tidak sesuai, ini salah. Maka kita lanjut ke pernyataan yang ketiga, hasil penjumlahan suku kedua dan suku kelima. Suku kedua kita udah punya ya dari pengerjaan pertama, maka kita langsung cari U5 aja. U5 itu berarti A ditambah 4B. 4 dari mana? Dari N dikurangi 1. N nya kebetulan 5, 5 kurangi 1 kan 4. Maka kita substitusi nilai si A nya. A nya tuh 5 tambah 4 kali 7 ya, maka 4 kali 7 28 kali 28 tambah 5 33. Kemudian kita kalikan jumlahkan hasil dari U2 dan U5. U2 nya sama dengan 17, U5 nya 30, U2 nya 12 maksud saya, ini saya salah lihat kayak ini U12, ini 33, maka nilainya sama dengan 45. Ini betul ya teman-teman ya. Jadi kita harus cek masing-masing dulu. Nah repotnya pengerjaan bentuk soal semacam ini tuh gitu, harus mau ngecek satu persatu. Lanjut yang keempat, nilai dari suku ke-10 nya berapa? Apakah 65? Ya kita bisa hitung aja, U10 sama dengan A ditambah 10 kurangi 1 9 ya, 9B. Maka nilainya sama dengan A nya 5 ditambah 9, B nya tadi berapa? B nya 7 ya. 9 kali 7 itu 63 tambah 5 68. Jawabannya salah ya. Ini salah, berarti pernyataan yang betul adalah 1 dan 3 saja. Berarti jawabannya yang B. Oke, gimana teman-teman? Teman-teman merasa kesulitan atau justru mudah dengan soal semacam ini? Jika merasa kesulitan, ditonton lagi atau bisa belajar lagi mengenai barisan dan deret ya. Biar nanti teman-teman ketika di proses TKA-nya tidak merasa kesulitan dalam pengerjaannya ya, gitu. Kalau misalkan butuh teman belajar, akan saya temani terus teman-teman biar nanti teman-teman bisa mendapatkan hasil TKA yang maksimal gitu ya. Kita lanjutin nomor berikutnya. Diketahui 2x min 2, 4x min 10, dan x plus 17 adalah 3 suku pertama barisan aritmatika. Berdasarkan informasi tersebut, beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Untuk menyelesaikan soal semacam ini di nomor ketiga, kita bisa manfaatkan sifat dari barisan aritmatika yang mana kalau kita punya 2 UN itu akan sama dengan penjumlahan dari
suku sebelum dan setelahnya teman-teman, yaitu n-1 ditambah un plus 1. Maksudnya gimana? Misalkan kalau kita langsung ke sini aja ya. Berarti kalau di sini saya punya U1, ini U2 dan ini U3, itu nilainya akan sama dengan suku ke tengah itu. Suku yang tengah itu akan sama dengan 2 kali suku tengah, yaitu U2, akan sama dengan penjumlahan dari suku sebelum dan setelahnya, yaitu U1 ditambah U3 gitu loh. Kalau kita anggap n nya sama dengan 2 dikurangi 1 kan 1, 2 ditambah 1 kan 3 gitu. Nah habis itu kita bisa apakan? Kita bisa langsung substitusi aja. 2 dikali U2 nya 4x min 10 sama dengan U1 nya kan 2x min 2 ditambah dengan x plus 17. Dari sini dapat nanti x nya jadi 3x ditambah 15, ini berarti 8x karena 2 kali 4 ya, 2 kali 10 jadi min 20. Habis itu 8x kurangi 3x jadi 5x sama dengan 15 ditambah 20 ya. Maka x nya sama dengan 35, didapat dari 15 tambah 20, jangan lupa dibagi dengan 5. Hasilnya adalah x nya sama dengan 7. Berarti pernyataan yang pertama adalah betul. Nah, hasil jumlah ke-10 barisan tersebut adalah 390. Nah, dari sini mungkin kita cek dulu kali ya. Karena nilai x nya kita udah punya, kita bisa langsung substitusikan nilai dari x nya untuk mendapatkan U1. U1 itu kan sama dengan 2x min 2. Kalau kita substitusikan x nya sama dengan 7, 2 dikali 7 kurangi 2 itu nilainya sama dengan 14 dikurangi 2 ya, sama dengan 12. U2 nya akan sama dengan 4 dikali 7, kita langsung aja ya, dikurangi 10, 28 kurangi 10, 18. U3 nya akan sama dengan x nya yaitu 7 ditambah 17. 7 tambah 17 berarti 24 ya. Dari sini kita dapat nilai B nya, B itu berarti kita kurangi aja 18 dikurangi 12 itu sama dengan 6. B nya 6, A nya sama dengan 12. Ya udah, kita udah punya semuanya untuk mencari pertanyaan atau pernyataan yang diketahui. Di sini yang kedua adalah hasil jumlah ke-10 barisan tersebut adalah, berarti kita harus cek dulu si ke-10 bilangannya itu gimana gitu ya. Kita bisa cari S10 berarti ya. Kita dengan gunakan Sn sama dengan n per 2 dikali 2A ditambah n-1 dikali B ya teman-teman ya. Kita tinggal substitusikan nilai n nya sama dengan 10, maka di sini 10 per 2 dibagi dengan 2 dikali A nya 12 ditambah n nya berarti 9 dikali B nya. Nah maka tinggal kita hitung, 10 bagi 2 itu 5, 2 dikali 12 itu 24, 9 kali 6 itu 54 ya, maka 5 dikali 24 tambah 54 yaitu 78. 78 dikali 2 berarti 390 ya. Berarti pernyataan yang kedua itu betul. Yang ketiga adalah nilai perbandingan suku ke-6 dan suku ke-3. Berarti kita cari dulu U6 nya. U6 nya itu berarti A ditambah 5B, A nya itu tadi 12, B nya 6, maka 5 kali 6 12 ditambah 30 teman-teman, yaitu sama dengan 42. Maka kalau kita bandingkan U6 banding U3 itu akan sama dengan 42 banding U3 nya tadi 24 ya. Ini sama-sama kelipatan 6, kita bagi 6, 42 bagi 6 itu 7, 24 bagi 6 itu sama dengan berapa ya, 24 bagi 6 itu 4 ya. Nah ini berarti pernyataannya salah, sehingga berarti jawaban yang tepat adalah benar-benar salah gitu ya. Oke baik, kita lanjutin nomor yang keempat. 3 bilangan membentuk barisan geometri dengan rasionya lebih dari 1. Jika suku tengah ditambah 2 terbentuk barisan aritmatika dengan jumlah 30. Hasil ketiga bilangan tersebut adalah jadi kita punya 3 bilangan untuk barisan geometri. Kan barisan geometri itu kan kalau U1 kan sama dengan A ya, kalau U2 itu sama dengan rumusnya dulu deh, suku ke N dari barisan aritmatika itu kan A dikali R pangkat N-1 ya. Kalau teman-teman saya
ngapalinya itu ini namanya, kalau rumus geometri itu pakainya Arni gitu kan ya, karena A kali R N kurangi 1, jadi dibacanya Arni gitu ya. Itu intermezzo aja. Oke, kalau misalkan mencari U2 nya itu berarti kita substitusikan aja nilai 2 nya menggantikan N, berarti kan A dikali R, 2 dikurangi 1 kan 1, otomatis untuk suku keduanya AR. Nah suku ketiganya itu sama dengan AR pangkat 2, 3 kurangi 1, yaitu sama dengan 2. Ini adalah bentuk barisan geometrinya. Kemudian katanya jika suku tengahnya ditambah 2 terbentuk barisan aritmatika. Oke. Jadi coba kalau kita jabarkan jadi A ditambah suku keduanya, yaitu berarti AR ditambah 2 ditambah AR pangkat 2 itu akan sama dengan 30 katanya. Itu kan ya. Dan membentuk barisan aritmatika gitu loh. Artinya berarti dia bentuknya aritmatika. Berarti kalau kita selesaikan dulu, A ditambah AR ditambah AR kuadrat itu akan sama dengan 30 kurangi 2 ya. Ini 28. Ini kita jadikan persamaan yang pertama. Kemudian kita bisa cari persamaan yang keduanya dengan memanfaatkan informasi barisan aritmatikanya, bahwa kayak nomor 3 sebelumnya, bahwa kalau saya punya 2 kali suku ke tengah itu sama dengan 2 kali UN itu sama dengan penjumlahan suku-suku sebelumnya, berarti UN-1 ditambah UN plus 1 gitu kan ya. Maka dari situ kita bisa klaim bahwa 2U2 itu sama dengan U1 ditambah U3 gitu. Kita substitusikan bahwa U2 itu sama dengan AR, U1 itu sama dengan U2 nya udah dalam bentuk aritmatika ya, berarti di sini ya AR plus 2, dan U1 nya sama dengan A, U3 nya sama dengan AR pangkat 2. Kita selesaikan dulu dalam kurungnya, 2 dikali AR berarti 2AR, 2 dikali 2 4, ininya A ditambah AR kuadrat gitu ya. Oke, biar bagus mungkin kita pisahkan, pindahkan AR nya, berarti A ditambah AR kuadrat dikurangi 2AR akan sama dengan 4. Ini persamaan yang kedua. Nah antara persamaan ke-1 dan kedua kita bisa lakukan eliminasi. Kita coba eliminasi 1 dan 2, yaitu kan katanya A ditambah AR ditambah AR kuadrat sama dengan 28, yang sebelah bawahnya, bagian bawahnya apa ini, A dikurangi 2AR ditambah AR kuadrat sama dengan 4 ya. Kita bisa hilangkan nilai dari AR nya kali ya, kita kurangi aja kali ya. Kalau kita kurangi jadinya A dikurangi A habis AR pangkat 2 dikurangi AR pangkat 2 sama dengan 0. A dikurangi negatif 2, ini AR ya, 2AR itu sama dengan 3AR sama dengan 28 kurangi 4 sama dengan 24 ya. Sehingga AR nya sama dengan 24 bagi 3 sama dengan 28. Kita tahu bahwa AR itu sama dengan suku kedua teman-teman, berarti suku keduanya udah dapat nih. Suku keduanya adalah suku keduanya sama dengan AR, AR nya sama dengan 28 gitu ya. Oke, habis itu berarti kita bisa manfaatkan apa lagi ya. Oh ya, kita coba buat substitusi aja kali ya. Oke, ada yang salah, ini harusnya bukan 28 tapi harusnya 8 doang gitu lah. Oke, habis itu berarti kita bisa manfaatkan, kita kan punya AR sama dengan 8, kalau A nya doang itu kan bisa kita buat menjadi 8 per R ya. Nah ini yang bisa kita substitusikan nih nilai A nya, berarti A nya substitusikan nilai A ke persamaan yang pertama kali ya, bahwa kan katanya kan A ditambah AR ditambah R kuadrat itu sama dengan 28. Kemudian kita punya bahwa di sini itu
A nya kita bisa ganti jadi 8 per R. Di sini berarti 8 per R dikali R. Kemudian yang ininya 8 per R dikali R kuadrat sama dengan 28 ya. Kemudian berarti ini bisa kita tulis ulang dulu, 8 per R ditambah ini R bagi R habis ya, sisa 8 doang, ditambah R pangkat 2 dibagi R itu jadi 8R sama dengan 28. Berarti 8 per R ditambah 8R sama dengan 28 dikurangi 8. Ini samakan penyebut. Berarti di sini jadi 8, di sini jadi 8R kuadrat ya. Sama dengan 20. Berarti kita bisa kali silang, jadinya 8R kuadrat plus 8 sama dengan 20R ya. Maka jadinya 8R kuadrat dikurangi 20R ditambah 8 sama dengan 0. Maka kita bisa sederhanakan, kita bagi 4 aja kali. Jadi 2R kuadrat ini jadi bagi 4, jadi 4 tuh 5R. Kalau bagi 4 ini 2 sama dengan 0. Berarti cari bilangan yang kalau dikali hasilnya 4, kalau dijumlah hasilnya adalah min 5. Berarti ya gampang ya, berarti 2R, berarti R min 2 dikali 2R min 1 ya. Ya kan min 2 kali min 1 kan 2 ya. Oh ya betul ya. Oke, jadi R nya sama dengan 2 atau R nya sama dengan setengah. Nah yang memenuhi itu R nya harus lebih dari 1, maka ini tidak memenuhi. Kalau R nya sama dengan 2, otomatis nanti A nya sama dengan 8 dibagi 2, A nya sama dengan 4. Oke, kalau kita udah punya A nya 4, berarti kita cari suku ketiganya. Suku ketiganya itu sama dengan AR pangkat 2 kan ya. Keempat dikali R nya sama dengan 2 pangkat 2 teman-teman, maka ini adalah 16. Jadi nanti A atau U1 dikali U2 dikali U3 nya itu sama dengan U1 nya tadi 4 ya, 4 dikali 8 dikali 16, berarti 32 dikali 16, 16 kali 16 256 kali 2 512. Ini jawabannya yang C ya. Ini untuk soal nomor 4 agak panjang ya prosesnya, muter-muter, tapi secara pengerjaan sih sebetulnya nggak terlalu susah, mungkin cuman agak panjang aja. Itu teman-teman, barangkali untuk nomor 4 kita lanjutin nomor 5 ya. Arman ingin membeli sebuah handphone dengan harga 5.750.000, tetapi ia hanya memiliki uang tabungan sebesar 2.250.000 rupiah. Untuk mendapatkan jumlah uang yang cukup, ia berencana meminjam uang dari koperasi dengan suku bunga 12% per tahun. Uang pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam waktu 10 bulan. Total pinjaman beserta bunga yang harus dikembalikan Arman adalah berapa? Artinya dia tidak punya uang sebanyak 5.750.000 kan? Dan dia hanya punya uang 2.250.000, berarti tinggal kita cari selisihnya dulu. Dia mau punya uang, mau pinjam berapa kan? Dia akan pinjam berapa gitu untuk uangnya, berarti 5.750.000 dikurangi dengan 2.250.000. Kalau kita kurangi hasilnya sama dengan 3.500.000 ya. Nah dari 3.500.000 itu adalah uang yang dibutuhkan si Arman untuk membeli handphone tersebut. Kemudian dia punya suku bunga sebesar 12% per tahun, artinya per bulannya itu bunganya sama dengan 1% kan ya, karena 1 tahunnya itu per tahunnya 12%. Nah pertama itu, yang kedua dia akan meminjam sebanyak 10 bulan, berarti tinggal kita hitung persentase bunganya, berarti 1% dikali dengan 10 bulan, maka nilai bunga yang harus dikeluarkan adalah 10%. 10% dari ini bunga uang ya, bunga uangnya berarti 10% dari si 3.500.000. Ya udah dapat ya. Maka nilainya sama dengan 350.000. Ini adalah bunga yang harus dikembalikan sama si
Arman beserta dengan pinjamannya. Berarti kalau misalkan kita totalkan ya berarti 3.500.000 ditambah dengan 3.350.000 teman-teman. Ini adalah uang yang dipinjamkan, ini adalah besar bunganya, maka otomatis hasil atau uang yang harus dikembalikan sebanyak Rp3.850.000. Jawabannya adalah yang A ya. Oke, baik teman-teman, itu dulu yang dapat disampaikan atau dijelaskan pada pertemuan kali ini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Jangan lupa ditonton terus, diberikan feedback pada saya biar saya tahu semangat bikin konten-konten semacam ini. Kita akan lanjut untuk nomor 6 sampai 10 di pertemuan berikutnya. Dadah.